Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Ketemu. Gute, yang berulang kali membalik-balik buku itu tiba-tiba berteriak saat Xiao Yan merasakan sakit di hatinya. Dengan penasaran mengalihkan pandangannya ke halaman buku yang tampak kuno, Xiao Yan samar-samar dapat mengamati bahwa halaman itu terbuka untuk memiliki gambar binatang besar dengan tubuh seluruhnya tertutup ametis dengan mulut terbuka. Binatang besar ini adalah Amethyst Winged Lion. Amethyst Lion Bird Essence, lahir dari Amethyst Winged Lion dan lahir dengan bayi binatang. Kemungkinan terjadinya hal ini kecil dan mungkin jarang muncul dalam 100 tahun. Bagi mereka yang melatih metode Qi tipe api, ini adalah harta yang mungkin tidak dapat ditemukan bahkan dengan banyak emas. Petik 2. Cek, nak. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kamu benar-benar mendapatkan barang unik seperti Amethyst Lion Bird Essence. Setelah membaca dengan lantang informasi tentang Amethyst Lion Bird Essence, Gute bisa tidak membantu tetapi berseru. Tanpa daya berkata, karena sudah seperti ini, dengan menyesal saya harus memberitahu Anda bahwa pertukaran ini mungkin harus gagal. Mendengar ini, wajah Xiao Yan tidak berubah. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berdiri, menepuk punggungnya dan berkata pada Gute sambil tersenyum, "Maaf mengganggu Anda, Grandmaster. Ini adalah hari terakhir saya tinggal di Black Rock City. Besok, saya mungkin meninggalkan Kekaisaran Magia. Semoga kami memiliki kesempatan untuk berbisnis bersama di masa depan." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berbalik dan bertindak secara alami dan tidak terkendali saat dia melangkah keluar ruangan. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan meninggalkan Kekaisaran Mama, telapak tangan Gute di kaki panjangnya jelas bergetar. Namun, dia tidak langsung membuka mulutnya. Sepasang matanya menatap tajam ke punggung Xiao Yan saat bibirnya menggigil. Ruangan itu benar-benar sunyi. Hanya suara langkah kaki Xiao Yan yang teredam yang bisa terdengar. Dengan punggung menghadap Gute, Xiao Yan melihat pintu kamar semakin dekat. Keringat dingin juga muncul di senyuman yang dia pertahankan di wajahnya. Dia benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit. Namun, jika dia mundur dalam situasi ini, Gute yang seperti serigala yang licik itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuatnya membayar mahal untuk itu. Ketika saatnya tiba, 5 botol terbatas Amethyst Lion Bird Essence mungkin harus menyusut sekali lagi. Hasil ini tidak diragukan lagi sangat menyakitkan bagi Xiao Yan. Jadi, untuk membatasi syarat pertukaran, dia hanya bisa menunjukkan resolusi seperti itu. Mengingatkan tanpa daya. Setelah perasaan memabukkannya hancur, Gute dengan tidak sabar menatap Xiao Yan dan mendengus, "Tunggu aku di sini. Jangan sentuh apapun." Setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia mengambil Amethyst Essence, berbalik dan secara acak mengetuk dinding untuk jangka waktu tertentu. Mengikuti suara yang teredam, sebuah lubang kecil muncul di balik dinding. "Duduklah di sana dan jangan bergerak." Sekali lagi, Gute memerintahkan dengan keras lagi sebelum menekuk badannya dan memasuki lubang. Duduk di kursi, Xiao Yan tidak melakukan gerakan tambahan apapun. Dengan persepsi spiritual Yao Lao, lelaki tua itu tidak akan bisa mencoba trik apapun. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, Gute membawa sesuatu di tangannya dan keluar dari lubang. Dia benar-benar memblokir lubang sebelum berbalik saat dia meletakkan kotak giok putih seukuran wastafel di atas meja. Kotak giok putih itu tertutup rapat. Selain lubang untuk membukanya di bagian atas, tidak ada celah sedikit pun. Meski ditutupi oleh lapisan giok putih, Xiao Yan masih bisa merasakan es yang samar-samar merembes keluar darinya. Mengetuk kotak giok dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak mau berpisah dengannya, Gute dengan hati-hati membuka penutup-penutupnya. Saat penutup dibuka, kabut dingin segera naik dan menyelimuti tempat itu. Dalam sekejap,
suhu di dalam ruangan turun. Mengabaikan suhu yang turun, tatapan Xiaoyan buru-buru beralih ke bagian dalam kotak giok. Dia menemukan bahwa lapisan es tebal terbentuk dengan rapi di dalam kotak batu giok. Di tengah es, ada botol giok kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan riasan. Di sekitar botol giok diselimuti oleh udara dingin yang tampaknya dapat membekukan hati orang. Menyaksikan udara dingin merembes keluar dari botol giok kecil, Gute menghela napas. Dia mendorongnya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan suara lemah, "Ambil. Ini adalah air mancur dingin Ice Spirit yang kamu inginkan. Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tinggalkan jika kau tidak punya apa-apa lagi." Dengan menyakitkan melihat air mancur dingin Ice Spirit disimpan oleh Xiaoyan di cincin penyimpanannya, wajah Gute berkedut saat ia melambaikan tangannya dalam upaya untuk mengejarnya. Setelah mendapatkan apa yang paling dia butuhkan, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyalami Gute. Sambil tersenyum, dia berkata, "Grandmaster, terima kasih atas bantuan Anda. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang ke sini untuk bertukar dengan Anda." Petik 2. Ayo temukan saya saat Anda bisa mengambil beberapa bahan. Kalau tidak, aku yang dulu tidak akan melihat siapapun. Menepuk mulutnya, Gute dengan kasar berkata. Ao Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu pria muda di depannya dan tidak bisa menahan untuk takjub di dalam hatinya. Setelah mengenal Gute selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan menyerah tanpa insentif. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan saat dia memimpin Xiaoyan. Lagi pula, item langka dan unik apa yang bisa diambil oleh seorang alkemis yang baru saja mencapai tingkat 2. Namun, pemuda yang tersenyum di depannya secara pribadi telah memberitahu dia bahwa barang itu telah diamankan. Ini adalah sesuatu yang membuat Ao Tuo sangat penasaran. Dia penasaran seperti apa benda yang bisa menggerakkan monster pelit itu. Meski rasa ingin tahunya sedikit, Ao Tuo tidak mengajukan pertanyaan. Dia bukanlah seorang pemula yang baru saja meninggalkan rumahnya. Setelah berkutat selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui beberapa aturan pertukaran. Oleh karena itu, meskipun hatinya penasaran seperti cakar kucing, dia dengan bijak memilih untuk menghindari pertanyaan ini. Karena Ao Tuo tidak bertanya, Xiaoyan tentu saja tidak akan menjawab. Dengan cara ini, keduanya mengerti satu sama lain saat mereka mengobrol dengan senyuman saat mereka berjalan keluar dari gedung yang berantakan dan aneh ini. Kamu masih membutuhkan inti monster peringkat 3. Setelah meninggalkan ruangan, Ao Tuo mendengar informasi yang tidak sengaja diungkapkan Xiaoyan. Dia memiringkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Iya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum berkata dengan lembut, "Aku akan meninggalkan kota Black Rock hari ini dan menuju ke perbatasan timur Kekaisaran. Jadi saya perlu menyiapkan semua yang saya perlukan di sini." Petik 2. Pergi ke perbatasan Kekaisaran. Mendengar ini, Ao Tuo terdiam sejenak. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk saat dia menyuarakan pikirannya, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Pertama-tama kamu akan menemaniku ke asosiasi alkemis untuk menunggu. Adapun inti monster peringkat 3 itu, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda mendapatkan satu dari pelayan rumah lelang. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat waktu yang Anda perlukan untuk pergi ke rumah lelang." Petik 2. Mendengar kata-kata tersebut, Xiaoyan merasakan keinginan untuk menerimanya. Dia tidak berpura-pura, sebaliknya saat dia mengangguk sambil tersenyum. "Kalau begitu aku akan merepotkan Grandmaster Ao Tuo. Karena kamu telah terdaftar di Asosiasi Alkemis Kota Batu Hitam kami, kamu dapat dianggap sebagai salah satu dari kami. Masalah kecil ini bukanlah apa-apa." Ao Tuo menggelengkan kepalanya dan menjawab sembarangan. "Pikir jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat mengambil bagian di dalamnya. Itu akan sangat bermanfaat bagimu." Petik 2. Pertemuan besar alkemis. Mendengar ini,
Wajah Xiao Yan jelas bingung. Selama pertemuan besar alkemis, tidak hanya akan ada banyak alkemis dari Kekaisaran Jiama yang berpartisipasi, juga akan ada beberapa alkemis dari kerajaan lain di benua Doki yang akan datang dan bergabung. Ini adalah acara hebat di kancah alkemis Kekaisaran Jiama. Sangat disayangkan untuk melewatkannya. Petik 2. Oh, jika kamu ingin bergabung ketika saatnya tiba, kamu dapat datang ke markas Asosiasi Alkemis Ibu Kota untuk menemukan Frank atau aku. Saat itu, kita semua akan berada di sana. Melihat minat dari wajah Xiao Yan, Ao Tuo berkata sambil tersenyum. Haha, baiklah. Jika saya bebas, saya pasti akan pergi dan melihatnya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, bisa dianggap bahwa dia menerima undangan Ao Tuo. Melihat Xiao Yan mengangguk setuju, Ao Tuo tersenyum dan mengangguk juga. Kemudian dia memberitahu Xiao Yan beberapa hal penting tentang pertemuan besar alkemis yang perlu diperhatikan oleh Xiao Yan. Selama mereka berdua berbicara, orang yang pergi ke rumah lelang untuk membeli peringkat 3 Monster Core juga bergegas kembali. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Xiao Yan. Nilai peringkat 3 Monster Core tidak akan lebih rendah dari 200.000. Namun, uang ini ditolak oleh Ao Tuo yang tersenyum. Dengan kekayaan dari asosiasi alkemis, menghabiskan sedikit uang ini benar-benar seperti setetes air di lautan. Ketika dihadapkan dengan peringkat 3 Monster Core yang dia peroleh secara gratis, Xiao Yan hanya bisa menerimanya tanpa daya. Keduanya mengobrol lebih lama sebelum Xiao Yan akhirnya bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Hari ini, dia akan meninggalkan kota Black Rock. Sambil tersenyum, Ao Tuo melihat Xiao Yan keluar dari asosiasi alkemis. Dia melihat punggung Xiao Yan saat punggungnya perlahan menghilang sebelum dia tersenyum dan berbisik, Xiao Yan, aku akan menunggu di Grand Meeting Alkemis untukmu. Saya harap Anda bisa menunjukkan bakat Anda di adegan itu. Depannya, di belakang konter, ada seorang wanita cantik berseragam yang menggunakan senyum pekerjaannya saat dia bertanya padanya. Namun, Xiao Yan bisa melihat bahwa sepertinya ada ketidaksabaran di balik senyuman itu. Perbatasan timur Kekaisaran, kota yang paling dekat dengan Gurun Tagar. Xiao Yan melirik wanita cantik di depannya saat dia berkata dengan lembut. Mendengar ini, wanita itu menyatukan bibirnya dan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan tiket yang terbuat dari bulu khusus binatang ajaib. Namun, ketika dia hendak menyerahkan tiket ke Xiao Yan, tatapan tidak sabar yang berkeliaran tiba-tiba berhenti di lencana alkemis di depan dada Xiao Yan. Seketika, tangannya yang terulur tiba-tiba menjadi kaku. Dengan suara dan senyuman yang hati-hati, dia bertanya, Tuan, apakah Anda seorang alkemis? Ya, apakah ada masalah? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia bertanya. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Hanya saja menurut peraturan kekaisaran, seorang alkemis bisa menikmati layanan perusahaan transportasi terbang secara gratis. Karena itu, tolong ikuti saya. Kami memiliki kuda terbang yang disiapkan khusus untuk para alkemis. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, wanita itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan dengan hormat berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan sekali lagi terdiam. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan nafas emosional. Identitas sebagai alkemis benar-benar agung sampai-sampai orang akan tercengang. Bahkan ketika sampai pada hal-hal kecil ini, kekaisaran telah memberi perintah untuk menguntungkan alkemis. Tidak heran banyak orang akan memasang wajah penuh hormat ketika mereka melihat seorang alkemis. Kelangkaan dan kemuliaan pendudukan ini jauh melampaui harapan Xiao Yan sebelumnya. Memilihnya menjadi pelayan wanita yang menemaninya selama perjalanan. Sayangnya, Xiao Yan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, jadi kasih sayangnya secara alami diabaikan. Tidak lama setelah Xiao Yan menaiki Flying Beast, alkemis lain juga menaikinya. Setelah menunggu sedikit lebih lama, Xiao Yan akhirnya merasakan binatang terbang besar itu perlahan mengepakkan sayapnya.
Benang energi tipe angin juga mulai menyelimuti bagian bawah binatang itu dan mengangkat tubuh besarnya ke langit. Setelah teriakan tajam, binatang terbang, di bawah kendali Beast Trainer, tiba-tiba melesat ke langit dan mulai terbang cepat menuju wilayah timur Kekaisaran Jiama. Duduk di dekat jendela di kamar, Xiaoyan menyaksikan kabut tipis awan terbang melewatinya. Dari ingatannya yang dalam, kata pesawat yang agak jauh tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, membuang pikiran itu dari benaknya. Xiaoyan duduk bersila di kursi dan secara bertahap memasuki mode pelatihan. Ada jarak yang cukup jauh dari Black Rock City ke tepi tubuh kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan binatang ajaib terbang ini, setidaknya dibutuhkan 3 hari penerbangan sebelum mereka bisa mencapai perbatasan. Jadi, Xiaoyan tidak mau membuang banyak waktu. Langit cerah perlahan menjadi gelap ketika Xiaoyan, yang sedang berlatih, tiba-tiba terbangun oleh banyak suara aneh. Perlahan membuka matanya, Xiaoyan melihat bahwa batu cahaya bulan di dalam kamarnya sudah mulai mengeluarkan cahaya redup, mengusir kegelapan malam dari ruangan itu. Xiaoyan dengan lembut melepaskan udara feses dari mulutnya dan tanpa daya melihat ruangan di sebelah kirinya. Dari dalamnya, suara terengah-engah seorang pria dan erangan menggoda dari seorang wanita tak henti-hentinya mengalir ke dalam pikirannya seperti suara setan. Sial, Xiaoyan dengan lembut memarahi. Dia tiba-tiba mengerti mengapa wanita hari ini berulang kali bergoyang di depannya. Sebenarnya ada layanan seperti itu. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan tidak berani melanjutkan pelatihan dalam situasi seperti itu. Dia menghela nafas dan mengeluarkan Blood Lotus Essence, Ice Spirit Blazing Grass dan peringkat 3 Monster Core dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati dan lembut menempatkannya di atas meja sebelum mengetuk cincin hitam pekat. Seketika, Yao Lao dengan goyah melayang keluar. Mengapa? Apakah Anda ingin menyempurnakan pil teratai darah sekarang? Kata Yao Lao sambil tersenyum saat dia melirik ketiga jenis bahan di atas meja. Ya, mari kita persiapkan lebih awal. Lagi pula, bukankah guru mengatakan saat itu bahwa jika keberuntungan saya baik, saya dapat tiba-tiba menemukan api surgawi kapan saja? Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Yao Lao juga tersenyum tapi dia tidak menolak. Dia melayang ke depan meja dan menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, itu bagus. Pil teratai darah, ini adalah pil obat tingkat tinggi yang dapat dianggap telah memasuki tingkat 5. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sekitar 2 hari. Karena sekarang kita bebas, mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Petik 2. Pil obat tingkat 5. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pil teratai darah ini benar-benar telah mencapai tingkat ini. Tingkat 5 obat. Secara keseluruhan Kekaisaran Magia, kemungkinan hanya pil King Gu He yang bisa memperbaikinya. Perhatikan baik-baik. Melihat bagaimana pil obat tingkat tinggi disempurnakan akan sangat bermanfaat bagi Anda. Setelah mengingatkan Xiaoyan, Yao Lao perlahan mengulurkan tangannya. Seketika, nyala api putih tebal melengkung ke atas dari telapak tangannya. Melihat kumpulan api putih tebal itu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Ini salah satu api surgawi yang telah dia habiskan berhari-hari dan malam-malam diidamkan. Yao Lao menatap kosong ke arah api putih di tangannya. Dia menunggu sampai secara bertahap naik sebelum melepaskan seteguk udara. Setelah itu, dia melemparkan inti monster peringkat 3 ke dalamnya. Proses pemurnian pil teratai darah secara resmi dimulai tinggi di langit. Keempatnya, ada seorang pria tua dan 3 pria paruh baya yang berusia 30-an. Di dada lelaki tua itu ada lencana alkemis tingkat 3. 2 lainnya adalah alkemis tingkat 2, tingkat yang sama dengan Xiaoyan. Yang terakhir adalah alkemis tingkat 1. Keke, teman muda, saya halang. Orang tua itu menatap benang aroma merah muda yang mengalir keluar dari ruangan di belakang Xiaoyan.
Matanya menyipit dan keserakahan muncul. Setelah dia batuk 2 kali, dia perlahan mendekati Xiao Yan dan berkata dengan suara ramah. Melirik pria tua bernama Halang ini dengan tatapan tanpa emosi, Xiao Yan tidak menjawab tetapi telapak tangan yang memegang penguasa Suan berat semakin menegang. Teman muda. Apakah riak energi yang tiba-tiba muncul barusan berasal dari sini? Kami tidak punya niat lain. Yang ingin kami lakukan hanyalah menanyakan. Bagaimanapun juga, kita semua berada 1000 meter di langit. Jika sesuatu terjadi, kita semua akan dibunuh. Mengabaikan sikap dingin Xiao Yan, lelaki tua itu terus tersenyum saat berkata. Unggul dengan mengandalkan api ungu doki miliknya, mendapatkan kemenangan tidaklah mudah. Setelah menerima serangan Xiao Yan, alkemis tingkat 2 itu juga mundur beberapa langkah cepat. Namun, dia tiba-tiba meraih tinjunya dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. 3 lainnya melirik dan terkejut menemukan bahwa tinju orang itu benar-benar menjadi merah total. Ada juga tanda samar darah merembes keluar. Itu sangat menakutkan. Api surgawi. Tidak, bocah ini agak aneh. Menyerang. Tagu. Pil obat di dalamnya akan dimurnikan sepenuhnya. Melihat api ungu naik di tangan Xiao Yan, ekspresi pria tua itu berubah. Dia kemudian berbalik dan memerintahkan alkemis tingkat 2 lainnya. Dari kelihatannya, lelaki tua itu sepertinya mengenal alkemis tingkat 2 itu. Mendengar teriakan lelaki tua itu, lelaki Parubaya yang kekuatannya jelas lebih besar dari alkemis tingkat 2 sebelumnya menganggukkan kepalanya. Dia mengambil langkah maju dan melemparkan tendangan terbang ke Xiao Yan dengan kaki kanannya. Di kakinya, ada doki berwarna kuning tua pekat dan suara angin yang menyertainya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Sialan. Memarahi dengan marah di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba menarik penguasa Suan berat dari punggungnya. Dia memutar telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam ring penyimpanan. Pada saat yang sama, kakinya dengan keras menginjak tanah saat dia membungkukkan tubuhnya. Akhirnya, dia tiba-tiba menembak ke arah pria paruh baya itu. Ledakan oktan. Xiao Yan tiba-tiba berteriak dengan dingin di dalam hatinya. Tangan kanannya mengencang dan terlempar ke depan. Kekuatan menakutkan itu sebenarnya menciptakan banyak gelombang suara. Bang! Tinju dan kaki saling bertabrakan dengan keras. Di bawah kekuatan serangan penuh Xiao Yan, pria paruh baya, yang tidak meremehkan Xiao Yan meskipun levelnya rendah, dengan kejam dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tinju Xiao Yan. Bang! Pria paruh baya itu dengan kasar menabrak salah satu kamar. Segera, serbuk gergaji berserakan dan ruangan kecil itu hancur. Di bagian belakang ruangan, langit biru dan awan pucat di luar terlihat. Melihat wajah pucat dari pria paruh baya yang berhenti di sudut punggung burung terbang, kilatan mengerikan melintas di mata Xiao Yan. Dia akan meluncurkan serangan cepat lainnya untuk melemparkan orang itu dari punggung burung ketika tawa kemenangan, dingin, terdengar dari belakangnya, menyebabkan jantungnya menjadi khawatir. Dia tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa lelaki tua berwajah dingin itu sudah muncul di depan pintu. Yang terakhir memiringkan kepalanya dan menyeringai pada Xiao Yan dengan sombong saat dia berkata dengan cara yang mengerikan, berat. Begitu aku menghabisi yang di dalam, aku akan menjatuhkanmu. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu meninju pintu kayu itu. Seketika, pecahan kayu melesat ke segala arah sementara pintu kamar meledak di bawah tawa lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman saat dia dengan ceroboh menyingkirkan beberapa pecahan kayu yang menembaki dirinya. Dia baru saja melangkah ke ruangan ketika hantu seperti bayangan aneh muncul di depannya seperti hantu. Sebuah lengan yang sangat tua terulur seperti kilat dan mencengkeram leher lelaki tua itu. Kamu ingin menghabisiku? Suara samar terdengar di samping telinga lelaki tua itu, menyebabkan mata lelaki tua yang bingung itu tiba-tiba menyusut. Menurunkan lengan bajunya sedikit dan sekantong kecil bubuk berwarna hitam berguling dari lengan bajunya ke telapak tangannya. Awalnya,
Saya tidak ingin membunuh. Tapi karena kau mencari kematian, maka aku akan melupakannya." Tepat saat bubuk di tangan He Lang akan berserakan, Yao Lao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Api putih tebal tiba-tiba muncul di telapak tangan yang mencengkeram leher He Lang. Sama seperti api putih yang pekat menyentuh kulit He Lang, rasa sakit yang mengerikan menyebabkan dia tiba-tiba melebarkan matanya. Tubuhnya menegang seperti pegas. Mengikuti lengkingan darah yang melengking, seluruh tubuhnya benar-benar ditelan oleh nyala api putih dalam hitungan detik. Mendesis. Melihat bahwa He Lang berubah menjadi tumpukan abu hitam dalam sekejap mata, semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yan, tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan dari api surgawi? Merasa sedikit terkejut saat menyaksikan adegan itu, hati Xiao Yan berada dalam kekacauan yang mengerikan. Yao Lao telah menggunakan api surgawi untuk membunuh seseorang di Wu Tanchit, tetapi kekuatan Liu Si pada saat itu hanya dari Dou Ze. Dengan demikian, Xiao Yan tidak bisa merasakan kedalaman ekstrimnya. Namun, orang di depannya yang telah bertahan dalam api surgawi selama beberapa detik adalah Dou Si sejati. Tahu bahwa selama dia bisa menangkap Xiao Yan hidup-hidup dan membawanya sebagai sandera, dia akan bisa mempertahankan hidupnya hari ini. Mengabaikan dua pria yang menerkam, Yao Lao terdiam sejenak sebelum dia menjentikkan jarinya. Benang api berwarna putih ditembakkan dari telapak tangannya dan seperti anak panah, ditembakkan melalui tubuh alkemis tingkat 1 itu dengan cara seperti kilat. Seketika, itu membakar yang terakhir menjadi abu. Setelah membunuh seorang alkemis tingkat 1 seperti membunuh ayam, jari Yao Lao sekali lagi menjentikkan ke arah alkemis tingkat 2 yang menerkam ke depan. Namun, suara teredam lembut menyebabkan jarinya tiba-tiba berhenti. Alis lamanya bergerak-gerak saat dia mengangkat kepalanya dengan penuh minat. Engah. Saat ini, tubuh alkemis tingkat 2 yang bergegas menuju Xiao Yan tiba-tiba membeku di tempat. Dia dengan keras memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Perlahan menurunkan kepalanya, dia melihat pisau dingin yang terkontaminasi oleh darah segar yang menyilaukan telah menembus dadanya. "Kamu berbalik dengan susah payah." Alkemis tingkat 2 itu menatap tajam ke arah rekannya yang tiba-tiba menyerangnya. Dia mengutuk dengan suara serak, "Kamu juga akan mati di sini. Pasti tidak bisa lepas. Dia tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2. Mendengar ini, alkemis tingkat 2 yang ekspresinya sedikit gila itu, sekali lagi mendorong pedang panjang di tangannya lebih dalam. Setelah itu, dia tiba-tiba menariknya keluar. Darah segar berceceran dan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat rekannya yang tubuhnya berangsur-angsur jatuh, alkemis tingkat 2 itu dengan keras menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada Yao Lao, "Tuan, saya bersedia mengikuti Anda. Yang saya minta adalah Anda membiarkan saya hidup." Petik 2. Xiao Yan diam-diam menyaksikan adegan pembunuhan rekan yang agak brutal yang terjadi di depannya. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dengan lembut. Ini adalah ekstremitas kepribadian manusia. Jika Anda menghadapi situasi tanpa harapan di masa depan, jangan menunjukkan punggung Anda kepada orang yang tidak dapat Anda percayai. Karena kau tidak pernah tahu jika pedang yang tidak kau duga akan menusuk dadamu. Mengabaikan wajah menjilat dari alkemis tingkat 2 yang mencoba masuk ke dalam buku bagusnya, Yao Lao memiringkan kepalanya, menatap Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Mengencangkan tinjunya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Adegan yang dimainkan secara langsung di depannya membuatnya menjadi jauh lebih berhati-hati. "Orang ini, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Saya tidak membutuhkan pengikut seperti ini." Perlahan berbalik, Yao Lao masuk ke kamar. Semua yang dia tinggalkan Xiao Yan hanyalah kata-kata yang tidak jelas. Mengangguk, Xiao Yan menarik napas. Senyuman sedingin es muncul di wajahnya. Beberapa saat setelah memasuki ruangan, Yao Lao mendengar suara teredam dari luar. Dia mengangguk dan menjentikkan jarinya.
Nyala api putih pucat yang naik di ujung jarinya secara bertahap menghilang. Berderak, Xiaoyan membuka pintu dan masuk. Pada saat itu, tubuhnya berbau sedikit darah. Melihat Yao Lao menoleh, Xiaoyan mengangkat bahunya dan tersenyum. Jika aku meninggalkan orang seperti itu di sisiku, akan sulit untuk mengatakan kapan dia akan berubah warna. Jadi, saya menendangnya. Petik 2. Secara acak menganggukkan kepalanya, pandangan Yao Lao melewati jendela dan mengamati daratan yang jauh di mana itu ditutupi dengan warna kuning keemasan. Dia tersenyum dan berkata, kami mencapai gurun Tager. Ayo pergi, kita akan terbang sendiri untuk jarak yang tersisa. Kalau tidak, mungkin ada gangguan yang tidak perlu karena 4 alkemis yang hilang saat burung terbang ini turun, menunda kedatangan kita. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Yao Lao bergoyang, berubah menjadi sekelompok cahaya dan dituangkan ke dalam cincin di jari Xiaoyan. Pada saat yang sama, sayap awan ungu yang menempel erat di punggung Xiaoyan juga memanjang dengan suara desir. Sedikit mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya. Xiaoyan membuka jendela dan melompat ke bawah. Suara angin kencang menyapu telinganya saat sepasang sayap Xiaoyan mengepak dan douki berwarna ungu secara bertahap menutupi tubuhnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat binatang ajaib burung terbang yang mengepakkan sayap besar berbulu di jarak yang dekat. Dia tersenyum tipis. Setelah diam sejenak, kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi cahaya berwarna ungu dan dengan cepat menyalip Flying Bird Magic Beast itu. Di langit yang jauh, aliran cahaya berwarna ungu langsung meluncur melintasi cakrawala seolah sedang mengejar bintang dan bulan. Dia menghadapi kota kuning kotor yang berdiri di gurun kuning keemasan dan terbang cepat ke arahnya. Kota yang kaku itu semakin dekat. Banyak bau gelombang panas datang ke arahnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap ke wilayah kuning keemasan di mana perbatasannya tidak bisa dilihat. Xiaoyan menghela nafas lembut, tempat latihan terakhir, gurun Tager. Aku akhirnya sampai. Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.